Selamat siang semuanya. Sesi ini kita akan bahas bab 3 tentang biaya penggunaan modal atau cost of capital. Beberapa konsep yang harus dipahami bahwa biaya penggunaan modal ini dihitung karena kita mau mengetahui biaya yang sebenarnya atau biaya real dari sumber dana yang ditanggung perusahaan. Kemudian yang kedua, besarnya biaya modal itu sama dengan rate of return dari modal yang kita gunakan. Yang ketiga, bahwa perhitungan biaya modal itu didasarkan atas perhitungan sesudah pajak. Sehingga untuk utang harus dihitung biaya setelah pajak. Ada beberapa jenis biaya modal. Yang pertama dari utang jangka pendek, yang kedua dari utang jangka panjang, yang ketiga dari saham preferen, kemudian yang keempat dari saham biasa, yang kelima dari emisi saham biasa baru, dan yang keenam dari laba ditahan. Nah, kemudian biaya modal dari utang jangka pendek, kita bisa mencari dengan rumus CT sama dengan beban bunga yang dibayar dibagi dengan jumlah utang, dikalikan 100%. Nah, karena perhitungannya berdasarkan setelah pajak, maka kita gunakan rumus CTI sama dengan CT dikalikan 1 min tax. Nah, kemudian biaya modal untuk jangka panjang atau biaya modal obligasi, rumusnya sama dengan rate of return dari obligasi yang sudah kita bahas di bab 2. Sehingga untuk CTI-nya sama dengan CT dikalikan 1 min tax. Yang ketiga adalah biaya dari modal saham preferen. Ini sebesar rate of return-nya, sehingga rumusnya dividen dibagi dengan harga saham preferen. Yang ketiga adalah biaya modal dari saham biasa. Kita menghitungnya dari saham biasa yang dengan pertumbuhan. Sehingga rumusnya adalah dividen dibagi dengan harga saham itu ditambah dengan growth-nya. Yang kelima adalah modal saham emisi saham baru. Sehingga rumusnya CN sama dengan ini adalah biaya modal saham biasa dibagi dengan 1 min biaya emisinya. Atau kalau mau detailnya berarti dividen dibagi harga saham min biaya emisi ditambah growth-nya. Dan yang terakhir ini adalah biaya laba ditahan. Rumusnya biaya modal laba ditahan ini sama dengan biaya modal saham biasa. Tapi karena saham ini akan diinvestasikan kembali, maka kita harus membayar pajak sehingga dikalikan 1 min tax dan membayar broker sehingga harus dikalikan 1 min B. Nah, untuk perhitungan biaya modal keseluruhan atau WACC itu dapat didasarkan dua hal. Bisa dari jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal atau dari proporsi modal dalam struktur modal. Nah, sehingga ini contoh soal ini semoga bisa memperjelas pemahaman itu. Jadi suatu perusahaan mempunyai struktur modal sebagai berikut. Utang jangka panjangnya 60 juta, saham preferennya 10 juta, modal sendiri 130 juta, sehingga total modalnya itu 200 juta. Nah, jumlah penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut untuk jangka panjang itu 6%, tapi ini adalah biaya sebelum pajak, sehingga nanti kita harus menghitung setelah pajak. Saham preferen 7%, modal sendiri 10%, tingkat pajaknya 50%. Artinya apa? Utang jangka panjang yang 6% ini harus dikalikan dengan 1 minus 50. Kalikan 50% sehingga untuk biaya modal utang jangka panjang jadi 3%. Nah, pertanyaannya adalah berapa biaya penggunaan modal secara keseluruhan? Nah, ini dengan menggunakan jumlah modal rupiah, sehingga kalau dibuat tabel, untuk biaya modal keseluruhannya bisa dihitung. Ini adalah jumlah modal masing-masing, jadi untuk utang jangka panjang 60 juta, saham preferen 10 juta, modal sendiri 130 juta, totalnya 200 juta.
Nah, ini adalah biaya modalnya, sehingga jumlah biayanya adalah jumlah modal masing-masing dikalikan dengan biaya modalnya. Jadi untuk utang jangka panjang, 60 juta dikalikan 3% ketemu 1.800.000. Kemudian saham preferen 10 juta dikalikan 7% ketemu 700.000. Kemudian modal sendiri 130 juta dikalikan 10% ketemu 13 juta. Sehingga totalnya adalah 15.500.000. Oleh karena itu, untuk biaya modal keseluruhannya bisa dihitung dari 15.500.000, ini jumlah biayanya, dibagi dengan jumlah modalnya 200 juta, ketemu 7,75%. Nah, kemudian kalau menggunakan proporsi modal, maka kita juga bisa membuat tabel semacam ini. Ini adalah komponen modalnya, kemudian ini adalah persentase dari total atau proporsi masing-masing modal, jadi utang jangka panjang 30%, saham preferen 5%, dan modal sendiri 65%. Nah, kemudian nih biaya modal masing-masing, jadi utang jangka panjang yang 6% tadi setelah dikenakan pajak jadi 3%, kemudian saham preferen 7%, modal sendiri 10%. Nah, jumlah biayanya tinggal dikalikan. Persentase dari total modal dikalikan biaya modalnya, sehingga ketemu sekian. Nah, totalnya adalah nah ini 0,0775 atau dalam bentuk prosennya ketemu 7,75%. Jadi, kalau kita menggunakan proporsional modal pun sama dengan kalau kita menggunakan besarnya rupiah dalam modal tersebut. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.